Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita pada hari ini adalah tema 6, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Di pembelajaran 3 ada sebuah cerita dengan judul Peternak Muda dari Malang. Ada salah seorang pemuda yang bernama Triyono. Dia merintis usaha peternakan bebek potong sejak tahun 2006. Kemudian semakin berkembang pada tahun 2007. Kemudian usaha-usaha dari Triyono ini semakin berkembang dan membesar. Bahkan dia juga memiliki usaha ternak seperti ayam, bebek, sapi, dan sebagainya. Kemudian, Triyono juga mengolah limbah peternakannya untuk dijadikan pupuk. Salah satu maksud dari cerita ini adalah, walaupun usia masih muda, tidak menghalangi kita untuk melakukan usaha-usaha. Insya Allah, anak Ustadz juga bisa membuka usaha dan lapangan kerja nanti di luar sana. Kemudian kita lanjutkan. Beternak merupakan kegiatan pengembangbiakan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hewan ternak adalah hewan yang dipelihara manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hasil hewan ternak yang dapat dimanfaatkan baik berupa telur, daging, susu, dan kulitnya. Pemanfaatan tersebut tergantung jenis ternaknya. Di sini ada salah satu contoh hewan ternak. Seperti gambar yang pertama ada peternakan ayam, sapi, bebek, dan kambing. Kemudian kita lanjutkan. Selain dari peternakan, ada juga yang namanya dengan pertanian. Salah satu contoh pertanian yang ada di Indonesia adalah mangga, apel, brokoli, wortel, kembang kol, dan masih banyak lagi pertanian-pertanian yang ada di Indonesia. Kemudian kita lanjutkan. Peternakan atau pertanian yang ada di Indonesia itu sangat berbeda. Itu dikarenakan lingkungan-lingkungan yang ada di Indonesia itu berbeda. Ada lingkungan yang curah hujannya tinggi, mungkin seperti Bogor, dan ada juga yang panas dan sebagainya. Mungkin seperti brokoli atau kol lebih bisa ditanam di tempat-tempat yang banyak curah hujan atau yang suhunya dingin. Kemudian kita lanjutkan. Silakan anak-anak lihat di halaman selanjutnya tentang puisi. Puisi dengan judul Hidupku Penuh Warna. Ini diciptakan oleh D. Caritas, yang mana puisi ini terdiri atas 4 bait. Bait pertama terdiri atas 4 baris, bait kedua 4 baris, bait ketiga 4 baris, dan bait keempat 4 baris. Insya Allah masalah puisi anak Ustadz sudah bisa pahami. Kemudian kita lanjutkan. Lihat di pembelajaran 4. Di pembelajaran 4 ini ada banyak jenis kegiatan yang dapat kita lakukan. Semuanya memiliki manfaat untuk mencapai cita-cita. Oleh karenanya, anak Ustadz harus terus berusaha mengatasi kesulitan-kesulitan dalam melakukan kegiatan. Mungkin salah satu sepertinya yang sekarang ini,
yang seharusnya anak-anak Ustadz belajar di sekolah, tapi karena ada masalah seperti ini anak-anak Ustadz harus belajar di rumah. Namun Ustadz harapkan anak-anak Ustadz tetap semangat belajar hafalan dan murajaahnya di rumah. Kemudian kita lanjutkan. Di sini ada cerita yang berjudul Kisah Sukses Mengatasi Kegagalan. Di sini ada seorang yang bernama Michael Jordan. Dia merupakan salah seorang pemain basket dunia. Michael Jordan dahulunya juga pernah mengalami kegagalan, seperti di waktu duduk di bangku SMA. Michael tidak bisa masuk tim basket. Mungkin salah satu penyebabnya karena tingginya yang kurang dan sebagainya. Namun Michael Jordan terus berusaha dan berlatih agar bisa menjadi pemain basket. Akhirnya Michael Jordan menjadi pemain basket yang terkenal di dunia. Kemudian di sini juga ada cerita tentang Thomas Alva Edison, salah seorang penemu lampu listrik. Thomas juga pernah mengalami kegagalan. Bahkan Thomas pernah dikeluarkan dari sekolahnya. Bahkan Thomas juga ada bermasalah dengan pendengarannya. Namun dia tetap berusaha berlatih dan bekerja keras, sehingga Thomas bisa menciptakan penemuan-penemuan seperti lampu listrik yang kita rasakan. Dari cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan, mengambil pelajaran, tetap berusaha, tetap semangat, tetap bekerja keras, tetap berlatih. Semoga cita-cita anak-anak Ustadz nantinya bisa tercapai.